Saya tunggu kalian tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat jam 7 waktu Jakarta di live Zoom 851 7772 4545. Kalau berani, kalau punya titik, nampakkan diri kalian ke saya. Sebelum saya ke tempat kamu, saya harus uji kamu dulu. Sejauh mana kemampuan kamu, kan gitu. Di sini bukan berbicara mengenai kamu dan saya, tapi di sini kita bercerita tentang kebenaran Kristen atau Islam yang benar-benar berasal dari Tuhan. Kita buktikan di sini, Paul Zhang, kalau memang kamu itu memiliki agama benar. Saya tidak butuhkan tempat di mana kamu bisa ngibul asumsi ria. Di sini tempatnya, kita adu Islam atau Kristen itu ajaran yang benar. Bagaimana? Kamu punya nyali tidak? Para pengikut Muhammad, bacot lu doang gede lu, ditungguin dari jam 7 waktu Jakarta. Nggak ada orang Islam yang nongol. Dasar pengikut Muhammad, bacot doang gede. Titik mah kecil semua kalian. Paul Zhang, ini medan perang, kawan. Tempat mengadu kebenaran. Islam atau Kristen itu yang berasal dari Tuhan. Kamu nggak perlu malu untuk menggunakan VN sini. Karena tidak semua dari kami itu mau menampakkan wajah di media sosial. Ya, itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Kami di sini siap menunggu siapapun dari kalian yang ingin berdiskusi dengan Zulkifli dan kawan-kawan. Silakan datang di grup ini. Ini adalah grup khusus dialog teolog. Kalau kamu meyakini agama kamu adalah agama yang benar, jangan cuma petantang-petenteng di markas kamu itu. Disinilah tempatnya, ya. Karena tidak semua umat Islam itu mau diviralkan wajahnya, termasuk saya. Sekarang saya ingin menginjili kamu. Kalau kamu punya nyali, punya ilmu, silakan kita adu argumen, kita adu data, kita adu kitab. Bagaimana? Atau gurumu deh, gurumu suruh hadapi saya. Saya tunggu dari hari Senin sampai hari Ahad pukul 8 waktu Makassar. Silakan. Sebutkan siapa manusia sebelum dunia ada. Silakan bagi ayat kalau boleh. Salomo mengaku dia ada pada saat langit digariskan. Salomo mengaku dia ada sebelum bumi diciptakan. Yesus hanya mengaku ada sebelum Abraham ada. Banyak jutaan manusia ada sebelum Abraham itu tercipta. Adam jauh lebih dulu daripada Abraham. Ya toh? Salomo di dalam kitab Amsal mengaku ada pada saat langit baru digariskan oleh Tuhan. Hebat mana dengan Yesus? Bagi ayat. Salomo mengaku di dalam Amsal 8 ayat 27, sebelum Allah mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika Allah menggariskan kaki langit pada permukaan air Samudra Raya. Ketika Allah menetapkan awan-awan di atas dan mata air Samudra Raya meluap dengan deras. Dan ketika Allah menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika Allah menetapkan dasar-dasar bumi, aku dan sertanya sebagai anak kesayangannya, setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka bumi, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak manusia, dengarkanlah aku, karena bahagialah mereka memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka pintaku akan menjaga tiang pintu gerbangmu. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Jadi siapa yang mengikuti Salomo akan mendapatkan hidup yang kekal. Bukan hanya Yesus. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Lalu camkan baik-baik. Aku berjalan pada kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh kebendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatan yang pertama-tama dahulu kala. Pada masa purbakala aku dibentuk,
pada mula pertama, sebelum bumi ada, aku sudah dibentuk. Sebelum air samudera raya, aku sudah dibentuk. Aku telah lahir sebelum ada sumber-sumber syarat dengan air. Paham dah itu? Jadi yang pantas kau tuhankan itu adalah Salomo, bukan Yesus yang ada baru tadi pagi. Kamu tidak dapat menghadam ini ayat, kan? Sudah jelas, Yesus sudah ada sebelum Abraham. Dan Yesus juga ada berkata, sebelum dunia ada, aku telah ada. Kalau hanya dasar itu sampai kau menuhankan Yesus, kamu lebih pantas menuhankan Salomo. Dengarkan pernyataan Salomo, ya. Sebelum Allah membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu daratannya yang pertama, aku sudah ada. Ketika Allah mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika Allah menggariskan kaki langit pada permulaan air samudra, aku ada di sana. Ketika Allah menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras, aku ada di sana. Ketika ia menetapkan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, aku ada di sana. Itu yang perlu kamu paham. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sebelum pada zaman purbakala, aku sudah dibentuk. Jadi Salomo lebih pantas kau tuhankan, karena Salomo ada sebelum Abraham, sementara Yesus ada sebelum Abraham, sementara Salomo mengatakan aku ada sebelum langit dibentuk. Paham? Mana pengakuan Salomo, dia Tuhan? Bagi ayat, jangan omong kosong. Mana pengakuan Yesus kalau dia adalah Tuhan? Pengakuan Yesus bagi ayat. Coba baca Matius 16 ayat 16. Apa kata Yesus kepada Petrus? Kamu kudu wajib belajar. Apa yang tertuang di dalam Matius 16 ayat 16 itu bukan ucapan Yesus. Itu adalah ucapan Simon. Ngerti? Simon berkata apa tentang Yesus? Ya junjungan, engkaulah Al-Masih, sang anak yang datang dari Allah yang hidup. Yang mengatakan itu siapa? Simon. Bukan Yesus kan? Sadar nggak kau? Coba kau baca di terjemahan baru. Ya. Maka jawab Simon. Nah, Simon siapa yang dimaksud? Petrus. Jawab Simon, engkaulah adalah anak Mesias, anak Allah yang hidup. Yang berkata siapa? Simon. Jadi itu bukan perkataan Yesus. Itu adalah perkataan Simon. Saya ulang lagi, itu adalah perkataan Simon Petrus, bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Perkataan siapa? Saya ulang lagi, itu perkataan siapa? Simon. Ayat lengkapnya gini. Simon Petrus menjawab, Bapa adalah Raja Penyelamat, anak Allah yang hidup. Kalau di terjemahan 2008, dan seraya menanggapi Simon Petrus berkata, engkaulah Mesias putra Allah yang hidup. Gak ada masalah di situ. Itu perkataan Simon, bukan perkataan Yesus. Sementara yang saya minta kepada Anda adalah perkataan Yesus. Bandingkan dengan Amsal. Amsal itu perkataan Simon, perkataan Salomo langsung. Paham tidak kamu? Apa yang dikatakan? Poin yang terpenting yang harus kamu tahu tentang pernyataan pernyataan Salomo di dalam Amsal itu, dalam tulisannya sendiri, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mulanya pertama sebelum bumi ada, aku sudah dibentuk. Sebelum air diciptakan, aku sudah dibentuk. Sebelum samudera raya ada, aku telah dilahirkan. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, aku sudah ada. Salomo jauh lebih hebat dari Yesus. Kemudian ketika Anda mengatakan, tidak, siapa yang percaya kepada Yesus, siapa yang ikut kepada Yesus, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Salomo lebih dahulu mengatakan itu. Oleh sebab itu, hai anak-anak manusia, dengarkanlah aku ini, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikanku,
maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa yang mengikuti aku akan mendapatkan hidup yang kekal, dan Tuhan berkenan akan dirinya. Salomo jauh lebih hebat dari Tuhanmu. Jadi kalau kamu ingin mencari Tuhan yang lebih berbobot, yang lebih berkelas, maka sembahlah Salomo. Mungkin itu bisa membuat kau jauh lebih bahagia. Tidak ada manusia yang wujud sebelum dunia ada. Termasuk Yesus kan? Ya toh? Sebenarnya saya malas nanggapin kamu. Saya tunggu sampai Paul Zhang itu betul-betul berani punya nyali menghadapi saya. Dia sudah dimasukkan di grup ini, tapi ya dia cuma nyimak, dia cuma lihat, tapi dia nggak berani menanggapi VN saya gitu loh. Jadi nama dia saya ganti menjadi Paul Zhang. Itu lebih layak. Apa respon Yesus terhadap percakapan Petrus tadi? Responnya jelas. Dia katakan, ya, Yesus berkata kemudian kepada Simon, "Berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan siapa? Tuhanku yang ada di surga." Paham? Jadi Tuhannya Yesus mengatakan kepada Simon, menurut konteks ayat ini, bahwa Yesus itu adalah utusanku, Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah anakku. Dalam arti kata orang yang dekat kepadaku. Arti kata dia adalah rasulku, dia adalah utusanku. Gak ada masalah di situ. Justru harusnya kamu itu malu mempertanyakan ini. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, "Berbahagialah engkau Simon, karena perkataan itu bukan Tuhan, bukan manusia yang mengajarkanmu, melainkan yang menyatakan itu kepadamu adalah Tuhanku yang ada di surga." Masih mau menuhankan Yesus? Baca Yohanes 11 ayat 25. Kata Yesus berkata kepada Marta, "Akulah yang membangkitkan orang mati dan yang memberi hidup. Siapa yang percaya kepadaku dan hidup meskipun sudah lama mati." Siapa dia? Di ayat itu Yesus tidak mengatakan akulah yang membangkitkan. Tetapi Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan akulah kehidupan. Siapapun yang percaya kepadaku, dia akan memperoleh hidup walaupun dia sudah mati." Dalam terjemahan 1974 jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, ini yang perlu kamu pahami dengan baik. Apakah kamu percaya kepada Yesus? Tidak. Apakah Kristen percaya kepada Yesus? Tidak. Lalu, yang Kristen percaya itu adalah Paulus. Nah, kenapa Zulkifli mengatakan seperti itu? Ayo kita analisa sederhana. Apakah Kristen percaya ketika Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah Dia yang di surga? Tidak. Lalu siapa yang Kristen percaya? Paulus. Apa yang mereka percaya? Jika engkau berkata dengan mulutmu, apa yang kau katakan dengan mulutmu itu kamu imani sepenuh hati, kamu yakini sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Allah, maka engkau akan diselamatkan. Ya toh? Nah, sekarang kondisi Kristen adalah percaya kepada Paulus. Percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Berarti pada ayat Yohanes 11 ayat 25 ini, itu Kristen tidak memenuhi syarat percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada Paulus. Coba Anda lihat ayatnya. Jawab Yesus kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saya uraikan kepada kamu secara sederhana. Akulah kebangkitan. Kenapa Yesus mengatakan akulah kebangkitan? Karena pada zaman itu, Yahudi, Yudaism, Bani Israel dalam keterpurukan. Dijajah oleh siapa? Romawi. Lagi terpuruk dia. Dia tidak punya kerajaan lagi. Dia tidak punya raja sehebat Daud, sehebat Salomo. Gak ada. Terpuruk dia. Sehingga Yesus datang mengatakan, "Akulah kebangkitan. Siapa yang mengikuti aku, dia akan bangkit dari keterpurukan Bani Israel. Akulah hidup."
Maksudnya, pada kala itu Bani Israel meninggalkan Tuhan. Pada kali itu mereka meninggalkan aturan-aturan Tuhan. Terbukti Paulus meninggalkan aturan Tuhan, bukan? Nah, datang Yesus memberikan hidup. Hidup itu apa? Ketika Bani Israel menyembah satu-satunya Allah yang benar dan mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan, itulah hidup yang Yesus maksud. Lalu kata kalimat berikutnya, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, percaya kepada Yesus sebagai apa? Percaya kepada Yesus dalam arti kata sebagai utusan Tuhan. Ruang lingkup utusan Tuhan adalah apa yang diajarkan Yesus di dalam pengajarannya sebagai guru kepada Bani Israel. Apa itu? Satu-satunya Allah yang benar adalah Dia yang ada di langit, dan aku hanya utusan Dia yang ada di langit. Itu. Di dalam Yohanes 10 ayat 27 Yesus mengatakan, aku mengenal domba-dombaku dari Bani Israel. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Di dalam Yohanes 20 pun Yesus mengatakan, jika kau mengasihi aku, jika kau percaya kepada aku, maka engkau akan mengikuti pengajaranku, maka engkau akan mengikuti perkataanku, maka engkau akan mengikuti hukum-hukumku. Sekarang pertanyaannya, kamu nyembah Yesus ikut hukum siapa? Kamu tidak sunat, ikut ajaran siapa? Kamu makan babi, ikut hukum siapa? Kamu menuhankan Yesus, merasulkan Paulus, mengkitabkan perjanjian baru, ibadah hari Minggu, tidak puasa, tidak sunat, dan seterusnya, dan seterusnya. Kamu ikut pengajaran siapa? Jadi kesimpulannya, Kristen memuji Yesus dengan mulutnya, tetapi pada prakteknya, Kristen adalah pikar Kristus, atau Kristen itu adalah antikristus. Ingat, apapun yang kamu lakukan berkaitan dengan agamamu, itu semua tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Pahami itu dengan baik. Yohanes 10 ayat 28. Apa kata Yesus? Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Siapa mereka? Bani Israel. Dan Bani Israel pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ingat di ayat selanjutnya, di ayat 29. Bapakku, Allahku, Tuhanku, yang memberikan mereka itu kepadaku, lebih besar daripadaku dan dari siapapun. Paham? Jadi Yesus itu bukan siapa-siapa. Ketika Yesus mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal, ada syaratnya. Tidak kemudian Anda ibadah hari Minggu lantas dapat hidup yang kekal. Menyembah Yesus kemudian dapat hidup yang kekal. Tidak sunat kemudian dapat hidup yang kekal. Makan babi kemudian Anda dapat hidup yang kekal. Merasulkan Paulus kemudian Anda dapat hidup yang kekal. Melainkan Yesus memberikan hidup kekal itu ketika saudara mengikuti ajarannya. Apa itu? La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Dah selesai. Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu aku berikan kepada mereka ketika mereka mengenal Allah satu-satunya sembahan yang benar. Dan mengenal aku sebagai utusan Allah. Udah selesai. Jadi kalau Anda menganggap Yesus itu Tuhan hanya berdasarkan karena aku memberikan hidup yang kekal. Betul, Yesus memberikan hidup yang kekal itu. Tapi kepada siapa? Kepada Bani Israel. Kepada Bani Israel pun itu masih dipilah-pilah. Yaitu Bani Israel yang mengikuti dan percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Karena pada zaman itu Bani Israel menolak Yesus sebagai imam. Menolak Yesus sebagai nabi. Apatah lagi menerima mereka menjadi Tuhan. Menjadi imam saja mereka tolak. Yesus gak lulus. Ya. Jadi kalau Yesus memberikan hidup yang kekal, bukan memberikan hidup kekal kepada pemakan babi, makhluk berkuluk, ibadah hari Minggu, konser sekali seminggu, membatalkan hukum-hukum Tuhan, menyembah kepada manusia. Itu tidak diberikan Yesus kepada mereka itu. Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Hasem. Paham? Dan Yesus hanya utusan Hasem. Hanya utusan Tuhan. Itu kalau kamu mau mendapatkan hidup yang kekal. Belajar lagi. Baca lagi Yohanes 20 ayat 8. Apa kata Yesus kepada Thomas? Apa respon Yesus terhadap Thomas?
ayat 20, Yohanes 20 itu tidak mengajarkan tentang tanya jawab Thomas dengan Yesus. Ya. Yang ada menceritakan tentang pemakaman Yesus, berbicara mengenai kebangkitan Yesus. Layaknya kebangkitan Dewa Horus, Zeus, Mitra, Krishna, dan seterusnya. Gak ada cerita-cerita tentang Thomas dan Petrus, Yesus di situ tanya jawab di Yohanes 20 itu. Di ayat 8-nya, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Gak ada di situ mengenai Petrus. Jadi saya katakan, andai saja Paul Zong itu berani menghadapi saya, bukan kabur-kaburan dan hanya ngintip-ngintip, maka saya tidak akan melayani Anda. Anda belum layak untuk berdiskusi. Pemahaman Anda itu masih kurang. Kan? Ayat itu, akulah kebangkitan. Bukan orang lain kan? Dia sendiri yang membangkitkan. Tiada orang lain. Tadi kan saya sudah bacakan samamu bahwa Amsal juga memberikan hidup kepada siapa yang mengikuti dia. Amsal 8 ayat 30, Amsal 8 ayat 38, ayat 35. Karena siapa yang mengikuti aku, maka dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Paham? Itu perkataan Salomo. Jadi bukan cuma Yesus. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan Yesus itu memberikan hidup yang kekal, Anda salah. Anda salah. Yesus justru tidak berhak memberikan hidup yang kekal itu. Dalam arti kata, otoritasnya dia sebagai penentu itu tidak. Ya. Tidak, Yesus itu tidak mampu memberikan hidup yang kekal itu, dalam arti kata memasukkan orang ke dalam kerajaan surga. Enggak berhak dia. Namun tiketnya dia kasih. Siapa yang mengikuti pelajarannya, siapa yang mengikuti perkataannya akan memperoleh hidup yang kekal. Sekarang masalahnya adalah mulutmu mengatakan kamu mengikuti ajaran Yesus, tapi perilakumu membuktikan kamu ikut pengajaran Paulus. Yesus mengajarkan hidup kekal itu menyembah Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Paulus mengajarkan hidup kekal itu menyembah Yesus. Ayo. Yesus mengatakan, jangan engkau makan babi. Paulus mengatakan, apapun yang halal bagiku, tidak ada yang haram. Yesus mengajarkan ibadah hari Sabat. Kamu ibadah hari Dewa Matahari, hari Sandai. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus untuk supaya orang mendapatkan hidup yang kekal, kamu tidak ikuti. Yesus mengajarkan kamu untuk ikut kepada Muhammad SAW, kamu nggak ikutin. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16, ya, akan datang seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala hukum-hukum, mengajarkan tentang keadilan, mengajarkan tentang pengisapan dunia akan dosa, dan dia akan mengingatkan engkau akan aku. Yesus mengajarkan sholat, Yesus mengajarkan puasa, Yesus mengajarkan sunat, Yesus mengajarkan semua yang ada di dalam syariat hukum Torah. Dan kemudian diingatkan kembali oleh Muhammad SAW. Sementara Roh Kudus yang kau imani sebagai Tuhan junior, ya, Tuhan bungsu yang paling terakhir datang berupa merpati, itu tidak mengajarkan dan tidak mengingatkan tentang apa yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Justru menurut pandangan luar daripada pengajaran Kristen, ajaran Kristen itu menghilangkan semua ajaran yang pernah Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Jadi tidak kena. Yang seharusnya kamu ikut perintah Yesus, yaitu menabikan Muhammad SAW, kamu justru merasulkan Paulus. Nah, disitulah kesesatannya. Jadi kamu kalau ingin berdebat, ya, kamu harus banyak menguasai materi dulu. Dan materi yang kau harus kuasai itu, yang kamu kuasai itu harus kamu pertanggungjawabkan. Jangan cuma cuap-cuap kayak gini. Ya, ini saya sementara menunggu Paul Zong, tapi dia cuma ngintip-ngintip.
Dia nggak ada berani untuk menanggapi VN saya. Padahal saya ingin menggundul kepalanya malam ini. Jul, ini ayatnya. Coba baca. Kalau ayat ini kemana? Siapa yang ngasih hidup yang kekal? Bacakan ayatnya. Ya, biar semua orang tahu ayat mana yang kamu maksud. Dibacakan. Biar saya nginjilin kamu. Apa hidup kekal menurut Yesus itu? Silakan. Itu ayatnya sudah saya kasih. Baca 1 Yohanes 5 ayat 20 sudah saya kasih tuh. Baca supaya jelas. Nggak usah dibaca-bacakan lagi. Itu udah tertulis, itu jelas ayat dari Alkitab saya baca. Yesus itu Allah yang benar, Allah yang kekal. Jelas Pak Jul. Nggak usah diseleweng-selewengkan satu ayat langsung seolah-olah pemikiran Pak Jul itu yang benar. Nggak boleh begitu. Banyak ayat-ayat di Alkitab itu, ribuan. Ya, jangan Anda ambil satu, Anda patok sama satu ayat itu. Kalau ayat ini saya kasih kemana pendapat Anda? Baca tuh 1 Yohanes 5 ayat 20. Jadi gini, 1 Yohanes 5 itu bukan perkataan Yesus. Bukan sabda Yesus, lebih-lebih bukan firman Tuhan. Paham? Coba kamu lihat dari ayat pertama, dari 1 Yohanes 5 itu. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Tuh, coba. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini bukan firman Tuhan. Ini bukan sabda Yesus. Ini adalah perkataan pengarang. Coba Anda lihat. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi Tuhan tidak menyatakan ini. Yesus tidak menyatakan ini. Yang menulis dan mengarang ini adalah orang yang Anda sebut dengan sebutan Yohanes. Padahal dia bukanlah anak Zebedeus. Oke. Sekarang Anda mengarahkan saya ke Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat berapa tadi? Ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Nah, coba lihat. Jadi Tuhan itu tidak akan mungkin datang. Yang dikatakan di sini adalah anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Coba kamu analisa dengan benar. Ini bukan firman Tuhan. Jangankan firman Tuhan, duduk sebagai sabda Yesus aja kagak. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang yang telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Pertanyaan saya, kalau ini benar adalah pengajaran Yesus, maka ketika dikatakan di dalam ayat ini, Yesus telah mengaruniakan pengertian kepada kita, maka pertanyaannya kemudian adalah, kapan Yesus mengajarkan agar kalian menyembah Yesus? Kapan Yesus mengajarkan agar kalian makan babi? Kapan Yesus mengajarkan agar kalian merasulkan Paulus? Kapan Yesus mengajarkan agar kalian ibadah hari Minggu? Kapan Yesus mengajarkan agar kalian meninggalkan hukum Tuhan di dalam hukum Torah? Kapan? Berarti perkataan Yesus telah mengaruniakan pengertian kepada kita itu adalah hoax. Ini adalah bualan pengarang. Dan pengarangnya ini saya pastikan bukan Zebedeus. Bukan anak dari Zebedeus. Tapi orang yang tidak dikenal, yang kemudian digunakan nama Yohanes di dalamnya, supaya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Paham ya? Lalu kemudian ketika kau mengakui bahwa Yesus itu adalah yang memberikan hidup yang kekal, kamu kudu wajib tahu. Ya. Kamu kudu wajib paham bahwa Yesus itu tidak berhak memberikan surga kepada siapapun. Baca Yohanes 5. Ya, di situ jelas dikatakan Matius 5 maksud saya. Di Matius 5, di sana dia mengatakan bahwa hal di sebelah kiriku maupun di sebelah kananku
tentang kerajaan surga. Aku tidak berhak memberikannya. Paham ya? Paham ya? Jadi Yesus itu tidak berhak memberikan hal surga kepada siapapun. Matius 5 ayat 1 sampai ayat 25 dan juga ayat 46. Jadi Yesus tidak punya hak untuk memberikan surga kepada siapapun. Paham? Nah, kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu memberikan hidup yang kekal, betul. Tapi ada syaratnya. Itulah dikatakan kamu itu beriman dengan iman hati yang buta. Yesus mengatakan dengan jelas, barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain untuk meninggalkan setitik pun dari hukum Torah, meskipun yang paling terkecil, maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Namun sebaliknya, barang siapa yang mengajarkan hukum Torah, barang siapa yang mengamalkan hukum Torah dan kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tertinggi di dalam kerajaan Allah. Paham ya? Nah, bagaimana dengan Kristen? Apakah masih ada hukum Torah diamalkan apalagi diajarkan? Tidak ada sama sekali. Semua yang menjadi hukum Tuhan di dalam hukum Torah dihapuskan oleh komunitas Kristen yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Yesus. Pada sesungguhnya sebenarnya mereka itu adalah anti-Yesus atau vikar Kristus. Jadi saudara masih perlu banyak belajar. Ayo, mana Paul Zong? Silakan keluar Paul Zong. Jangan cuma ngintip-ngintip. Kasihan ini pendeta-pendeta junior. Kamulah yang maju. Ya. Silakan, mumpung saya masih kasih kesempatan kamu untuk mengenal kebenaran. Paul Zong, silakan. Jangan cuma ngintip-ngintip. Zulkifli Hasan, jangan Anda menunjukkan kebodohan Anda. Anda berkata Yohanes itu bukan muridnya Tuhan Yesus. Anda salah besar. Berarti Anda tidak mengerti tentang kekristenan. Itu poin pertama. Poin kedua, firman yang ada di Alkitab itu semuanya adalah firman Tuhan yang telah disampaikan Yohanes. Karena Yohanes itu dekat dengan Allah itu selalu, dekat dengan Yesus itu selama dia mengajar. Itu tidak perlu dibantah. Anda lahir tahun 2020. Lihat di papirusnya, ada sampai sekarang. Ya. Ketiga, kesalahan Anda berkata makanan halal itu. Lihat di kisah Rasul 15. Waktu Yesus ketemu Petrus, Tuhan Yesus langsung yang bicara sama Petrus. Jadi banyak omongan kosong Anda itu yang tidak berguna, Pak Zulkifli Hasan atau Pak Ustadz yang terhormat. Kalau Anda tidak mengerti, jangan Anda berkata bohong. Ya, sekali lagi, jangan Anda berkata bohong kalau Anda tidak mengerti. Ya, mengenai halal, baca Kisah Rasul 15 ayat 10, itu baca. Anda makanya kalau Anda tidak tahu, bertanya Pak Jul. Tidak begitu cara berdebat. Makanya setiap Anda berdebat, Anda tidak pernah bisa dalil saya mematahkan sedikit pun ya, sampai hari ini. Oke, Pak Jul. Jadi ketika saudara mengatakan bahwa Yohanes itu adalah murid Yesus berdasarkan atas apa yang Anda imani, dan itu asalnya adalah doktrin, itu sah-sah saja menurut Anda. Tetapi apakah kemudian sejarah bisa membuktikan bahwa kitab Yohanes itu ditulis oleh muridnya Yesus? Kagak. Kitabmu sendiri mengatakan kok bahwa Yohanes anak Zebedeus itu adalah tidak berpendidikan alias bodoh. Bagaimana mungkin kemudian dia menulis? Kemudian yang kedua, tidak ada cross check dari pengajaran Yesus. Yesus hanya mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, proses penyampaian firman yang Yesus terima itu yang disampaikan kepada murid-muridnya, tidak dikatakan bahwa di situ murid-muridnya sedang menulis. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik.
Tulisan Yohanes atau kitab Yohanes adalah salah satu kitab yang terdapat di Perjanjian Baru. Kitab yang termasuk dalam rangkaian kitab kanonik. Paham ya? Waktu penulisannya pun jelas itu terjadi antara tahun 40-an sampai sekitar 140-an Masehi. Yesus sudah kagak ada di situ. Jadi tidak diketahui jelas siapa penulis Gospel Yohanes ini. Kemudian, tradisi yang dianut oleh gereja sampai hari ini itu menyamakan penulis Gospel dengan murid yang dikasihi Yesus. Jadi semua yang menulis Gospel itu dianggap murid Yesus. Makanya disama-samain namanya supaya dianggap itu adalah tulisan murid Yesus. Padahal prosesi pengajaran Yesus kepada murid-muridnya kurang lebih 3 tahun. Tidak ada satupun di antara murid-muridnya itu yang menulis. Tidak ada satu indikasi pun Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menulis. Kemudian dari mana buku setebal ini? Yesus mengajar hanya 2 tahun 8 bulan. Dari mana cerita-cerita ini kemudian dibangun? Sementara sejarah mengatakan bahwa ketika penangkapan terhadap Yesus akan terjadi, seluruh murid Yesus lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Ya, jadi bagaimana mungkin kronologis kejadian akan ditulis oleh orang yang dianggap sebagai murid? Tidak. Itu yang perlu kamu pahami. Murid yang dikasihi Yesus sampai saat ini tidak diketahui dengan pasti siapa orangnya. Dalam seluruh gospel, nama Yohanes bin Zebedeus atau anak Zebedeus tidak disebutkan sama sekali sebagai penulis. Padahal menurut gospel sinoptik, murid-murid yang paling akrab dengan Yesus adalah Petrus, Yohanes bin Zebedeus, dan Yakobus bin Zebedeus bersaudara. Namun apa yang terjadi? Gospel Yohanes diperkirakan ditulis di Asia Kecil. Mungkin di Efesus, mungkin di Tarsus, ya, di mana tempat pertumbuhan gereja mulai menjamur di kala itu. Jadi yang perlu kamu pahami adalah Gospel Yohanes ini ditulis untuk melawan gnostikisme dengan mempertahankan suatu keyakinan apologetik. Nah, sekarang coba buka mata kau. Apakah Gospel Yohanes ini penulisnya adalah Yohanes Zebedeus, salah satu orang dari murid Yesus? Hah? Jika dilihat dengan seksama, menurut Gospel sendiri, yaitu Yohanes ini, catatan Yohanes sendiri, yang menulisnya bukanlah Yohanes murid Yesus. Ya. Jadi coba kita lihat suatu kejadian yang luar biasa yang ditulis oleh 3 penulis Gospel lain, ya, itu justru tidak ditulis oleh Yohanes. Tidak ada tercatat di dalam Gospel Yohanes. Ini membuktikan kalau betul bahwa Yohanes ini adalah murid Yesus yang dikasihi, yang senantiasa melekat kepada Yesus, maka apa yang diceritakan oleh Markus, diceritakan oleh Lukas, diceritakan oleh Matius di dalam Matius 17 ayat 1 sampai 8, Lukas 9 ayat 28 sampai 39, di Markus 9 ayat 2 sampai ayat 13 tentang Yesus dimuliakan di atas gunung yang kemudian katanya disaksikan Petrus, Yakobus dan Yohanes. Terus mana tulisan Yohanes tentang kejadian itu? Matius menulisnya di mana? Kejadian di mana Yesus dimuliakan di atas gunung pada saat itu. Di mana Yohanes menulisnya kejadian Yesus dimuliakan? Pada saat diceritakan di dalam Matius 17 ayat 1 sampai 8, Markus 9 ayat 23, Markus 9 ayat 2 sampai ayat 13, Lukas 9 ayat 28 sampai ayat 36, di mana di situ diceritakan bahwa Yesus dimuliakan di atas gunung dan disaksikan oleh Petrus, Yakobus, Yohanes. Kemudian kalau itu betul,
Yohanes adalah penulis gospel, maka tentu Yohanes pun akan menceritakan tentang Yesus dimuliakan di atas gunung ini. Tapi faktanya tidak. Yang menulisnya cuma Matius, Markus, dan Lukas. Sementara yang menjadi saksi di situ adalah Yohanes. Tapi di dalam kitab Yohanes tidak dituliskan tentang kejadian itu. Membuktikan bahwa pengarang kitab gospel Yohanes bukan Yohanes murid Yesus. Itu yang perlu kamu pahami. Oke? Saya anggap kamu tidak ada pemahaman jauh ke sana. Untuk itulah kemudian silakan sampaikan kepada Paul Zong, saya masih menunggu sampai detik ini. Silakan. Pak Ustadz yang terhormat, saya bilang kalau Pak Ustadz tidak mengerti, jangan berbicara. Dalam 1 Wahyu 1 ayat 19, Tuhan Yesus sendiri berkata, firman itu dituliskan. Yesus yang suruh tuliskan firman itu, Pak. Baca dulu Wahyu 1 ayat 19. Bapak ngomong tidak bermakna, tidak berdasarkan ayat firman Tuhan. Ngarang, ngawur kidul. Kita yang mengerti sejarah, kami yang menjalankan tentang kekristenan, kami tahu siapa Yohanes itu, Pak. Orang Kristen 3 miliar orang, tidak mungkin sebodoh itu mempercayai bukan murid Tuhan Yesus. Hanya Pak Zulkifli Hasan yang tidak mengakuin, bikin malu-maluin. Aduh Pak, jadi dengar orang ya Pak ya, malu kita. Itu kan hanya berdasarkan iman kamu. Ya, hanya berdasarkan iman. Kamu menyuhankan Yesus karena iman, bukan karena kebenaran. Pahami itu dengan baik. Kamu merasulkan Paulus karena iman, bukan karena kebenaran. Oke, kembali kepada Yohanes, membuktikan bahwa dia bukan murid Yesus. Saya ulang. Di dalam Matius 17 ayat 1 sampai ayat 8 dan juga Markus 9 ayat 2 sampai ayat 13 dan juga Lukas 9 ayat 28 sampai ayat 36, di situ mereka kompak bertiga menceritakan tentang Yesus dimuliakan di atas gunung, dan itu konon menurut kesaksian 3 penulis gospel ini disaksikan oleh 1 Petrus, 2 Yakobus, 3 Yohanes. Yesus dimuliakan di atas gunung. Tentu ini adalah merupakan kejadian yang sangat luar biasa. Kejadian yang sangat dahsyat. Kejadian ini tidak sama sekali diceritakan oleh Yohanes di dalam tidak sama sekali diceritakan di dalam Gospel Yohanes. Jika penulis Gospel Yohanes adalah Yohanes murid Yesus, maka buka pikiran kamu. So pasti kejadian ini akan dia tuliskan di dalam di dalam kitabnya dia. Kenapa? Karena konon menurut kesaksian Matius, Markus, dan Lukas, pada kejadian itu Yohanes hadir sebagai saksi. Paham? Tapi kenapa kemudian Yohanes di kitab Yohanes tidak dituliskan kejadian yang luar biasa ini? Apakah Yohanes menganggap ini tidak perlu dituliskan? Karena sudah ditulis oleh ketiga penulis gospel yang lain? Tentu tidak, bukan? Kenapa? Karena banyak kejadian di dalam gospel, keempat gospel, ini dituliskan secara paralel, padahal hanya kejadian yang tidak luar biasa. Atau Anda ingin mengatakan bahwa, oh itu Yohanes sedang lupa kejadian itu? Gak mungkin. Karena konon ceritanya, kitabmu itu dituliskan oleh karena bisikan roh bertanduk 7 dan bermata 7, atau roh merpati. Ya, jadi satu-satunya alasan kenapa kejadian luar biasa ini tidak dituliskan di dalam kitab Gospel Yohanes, karena penulisnya bukanlah murid Yesus, anak Zebedeus, yaitu Yohanes. Ya, paham ya? Supaya kamu tahu bahwa kamu beriman itu hanya karena kamu Kristen. Bukan kamu Kristen karena kamu punya ilmu tentang kekristenan, tetapi kamu hanya berdasar terhadap imani saja. Kalau kamu lihat di dalam gospel
Yohanes pasal 21 ayat 24. Di situ dikatakan, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Nah, andai saja Yohanes murid Yesus yang menulis kitab Yohanes itu, maka ayat Yohanes 21 ayat 24 itu akan berbunyi, akulah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskan ini dan itu. Tetapi dikatakan, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya dan kita tahu. Nah, tuh. Jadi terbukti Yohanes Gospel Yohanes itu bukan tulisan murid Yesus. Belajar lagi. Untuk Argun ya, Argun bilang Yesus nggak disalib. Itu kan kata kalian. Jadi di sini kita sharing. Semua kan mengaku benar. Itu saudara yang ujungnya 15 nih, Angun apa namanya, Anugar. Yesus nggak disalib. Terus yang disalib siapa? Hah? Berarti Tuhan kalian pembohong dong. Bisa simsalabim. Emang bisa ditipu masyarakat. Kalau disulap, mata yang memandang itu, kok tiba-tiba Yesus berganti, sementara yang tersalib ada. Yang tersalib itu siapa? Dari mana datangnya? Digantikan dari siapa? Bim salah bim. Zaman dahulu, orang memang udah mati, tapi itu pasti ada orang melihat keturunannya. Israel sekarang pasti ada melihat kejadian itu. Kok bisa jadi simsalabim? Sekarang ini pembohong siapa coba? Jawablah, siapa yang disalib itu? Sementara Yesus itu tersalib. Satu yang kiri penjahat, yang kanan penjahat juga disalibkan. Yang kanan itu bertobat. Di Yesaya juga dinubuatkan bahwa akan lahir juru selamat. Lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Kalian kan percaya Isa Al-Masih lahir aja, tidak tersalib. Bahkan sudah percaya kan, kalau Muslim kan percaya Isa juru selamat. Saya kata, itu saya udah bilang sama teman yang di atas itu. Sekarang mujizat Nabi Isa itu pernah nggak kalian agungkan? Pernah kalian muliakan Isa Al-Masih itu? Enggak kan? Yang kalian muliakan Muhammad. Mujizat Muhammad apa? Kok Al-Quran undang-undang beribu tahun Alkitab sudah ada kok, baru ada Al-Quran bagaimana? Sederhana untuk membuktikan Yesus itu tidak disalib, Bu. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus disalib, berarti dia dikuburkan. Ketika dikuburkan, berarti tergenapi apa yang menurut Kristen diajarkan oleh Yesus, bahwa Tuhan datang dalam rupa manusia, bangkit di hari ketiga. Ya toh? Nah, tahu enggak kondisi pada saat itu, Bu? Bani Israel dalam tekanan tentara Romawi. Mereka dalam kondisi dijajah oleh bangsa Romawi. Dan Ibu tahu tidak? Satu-satunya bangsa yang dimuliakan, yang diistimewakan oleh Allah adalah Bani Israel. Diselamatkan dari perbudakan Mesir, diberi hukum Torah kepada mereka sebagai perjanjian baru. Kemudian secara beruntun diberikan nabi kepada mereka. Diberikan raja-raja yang besar, Daud, Salomo, dan seterusnya. Lalu kemudian mereka berada pada titik di mana mereka ada pada angka 0. Di bawah penjajahan kekaisaran Romawi. Lalu datang Yesus. Mengajarkan dirinya sebagai raja. Dia sebagai Tuhan. Mati. Dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Dan disitulah kemudian Yesus memberikan hidup kekal kepada Bani Israel yang sedang ngos-ngosan dijajah oleh kekaisaran Mesir. Jika kebangkitan Yesus itu benar, berarti penyaliban itu benar. Dan jika penyaliban itu benar, berarti kebangkitan itu benar. Dan jika kebangkitan itu benar,
maka seluruh Bani Israel akan menunggu detik-detik kebangkitan Tuhan mati, bangkit pada hari ketiga. Pertanyaan saya, siapa Bani Israel yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kematian? Jangan Bani Israel deh. Siapa di antara ke-12 atau ke-11 murid Yesus yang menunggu kebangkitan Yesus dari kuburan? Sebut nama, tunjuk dalil. Silakan. Yang terhormat Pak Ustadz Zulkifli M. Abbas, sekali lagi Anda salah. Dari 4 kali saya voice-net sama Bapak, tidak ada satupun kata Bapak yang benar. Ya Pak? Camkan itu Pak dengan baik. Ya. Mas, tahu Bapak, keempat Injil kanonik itu Pak, tidak ada mereka kompromi. Itu mereka menulis tidak ada kompromi. Untuk Bapak tahu. Keempat-empat ini di tempat yang berbeda menulis. Dan mereka itu saling melengkapi. Tidak ada harus sama-sama dicontek satu ini. Tidak ada Pak ya. Lihat kehebatan Yohanes, lebih banyak dia menulis kitab daripada Lukas, daripada Markus, daripada Matius. Jadi tidak ada konsep seperti yang Bapak bilang. Apa yang ada di pikiran mereka itulah mereka tulis Pak. Bukan ngarang-ngarang. Ya, walaupun ada kejadian yang Bapak bilang itu, emang semua harus ditulis Yohanes? Tidaklah. Kalau ditulis Yohanes nanti banyak kali kitab Yohanes. Ya Pak ya, Bapak itu harus sadar. Makanya di kekristenan itu Bapak harus sadar, keempat Injil itu Pak ya, keempat Injil itu sekali lagi saya bilang saling melengkapi. Ya. Saya kasih Wahyu 1 ayat 19, Bapak gak mau baca, itu perintah dari Tuhan, tulis. Yohanes sudah tulis itu Pak semua ya. Jadi Bapak jangan bilang soal iman, Pak, fakta sejarah lebih lengkap Kristen daripada orang Bapak. Bapak padahal 700 tahun yang 1400 tahun yang lalu berdiri, tapi fakta sejarahnya tidak lengkap Pak. Kami lebih lengkap semuanya Pak. Pak, virusnya masih ada, kodeknya masih ada, semuanya masih ada. Jadi jangan coba-coba apa yang ada di kitab Bapak itu berkata palsu, Bapak ikut. Tidak pernah orang Bapak bisa membuktikan palsunya Alkitab itu di mana sampai hari ini. Hanya ketawa aja saya lihat Pak Zulkifli Hasan yang tidak tahu tapi berkomentar. Malu Pak, udah 4 kali Bapak saya nasihatin. Keempat omongan Bapak omong kosong semuanya, tidak ada yang benar ya Pak. Bapak nggak mengerti tentang kekristenan. Aduh. Jadi gini, ketika Yesus mengatakan gini, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka di sini siapa? Mereka di sini adalah murid-murid Yesus. Nah, ketika Yesus mengatakan segala firman telah aku berikan kepada mereka, maka ketika murid-murid Yesus ini menulis, maka yang ditulisnya kemudian itu adalah firman yang Yesus terima dari Allah, kemudian Yesus sampaikan kepada mereka. Lalu kemudian Anda mengatakan mereka menulisnya satu-satu, tidak bersamaan, tidak paralel, tidak kerjasama. Berarti yang Yesus nyatakan segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu kemana firman-firman itu? Kemana? Itu yang pertama. Kedua, kejadian Yesus dimuliakan di atas gunung itu sudah dinyatakan oleh Matius, sudah dinyatakan oleh Markus, sudah dikatakan oleh Lukas, bahwa yang menjadi saksi di situ ada 3 orang. Petrus, Yakobus, Yohanes. Nah, kalau yang menjadi saksi di situ adalah penulis Gospel Yohanes, yaitu Yohanes anak Zebedeus, maka sudah pasti sebagai saksi Yohanes akan menuliskan di dalam karya tulisnya. Tapi buktinya tidak. Kejadian yang ditulis oleh Markus, oleh Matius, oleh Lukas tentang Yesus dimuliakan di atas gunung,
itu tidak ditulis di dalam kitab Yohanes. Sementara mereka tiga-tiganya mengatakan Yohanes sebagai saksi. Tetapi Yohanes tidak ada menuliskan bukti bahwa Yohanes itu bukan murid Yesus. Dalam arti kata, penulis Gospel Yohanes itu bukanlah murid Yesus. Kemudian, pembuktian bahwa Yohanes bukanlah penulis kitab Gospel Yohanes tentang kejadian luar biasa yang jauh lebih dahsyat lagi. Apa itu? Detik-detik Yesus terangkat ke langit, terangkat ke surga. Ini adalah ending. Ini adalah final daripada kekristenan. Salib, dibunuh, bangkit, terangkat ke surga. Nah, Markus, Matius, Lukas mencatat detik-detik Yesus terangkat ke surga. Tapi Yohanes tidak menuliskan di dalam karya tulis yang tertera di dalam buku Yohanes. Artinya, jika pengarang kitab Yohanes itu adalah Yohanes anak Zebedeus, maka mustahil kejadian terangkatnya Yesus ke langit itu tidak dituliskan oleh dia. Nah, karena tidak dituliskan di dalam Gospel Yohanes tentang detik-detik Yesus terangkat ke surga, itulah bukti bahwa pengarang kitab Yohanes bukanlah Yohanes anak Zebedeus. Kenapa? Karena mustahil jika Yohanes itu betul-betul murid Yesus dan kebangkitan Yesus terangkat ke surga itu betul-betul terjadi disaksikan oleh murid-muridnya, mustahil Yohanes anak Zebedeus tidak mencatat kejadian yang super dahsyat yang menentukan kekristenan. Itu mustahil. Tapi faktanya, Yohanes bin Zebedeus tidak menuliskan itu. Berarti kitab Yohanes bukan catatan Yohanes bin Zebedeus. Belajar lagi. Itu makanya Pak Jul tidak tahu kekristenan. Itulah yang dicatat oleh mereka di orang yang berbeda, tempat yang berbeda, tetapi isinya sama, saling melengkapi. Itu Pak Jul harus tahu, ya. Tahun yang berbeda, ya. Itu yang Pak Jul harus pikirkan. Itulah yang dari Allah tidak akan pernah lenggang oleh waktu. Ya, itu ingat apa yang sudah ada. Lihat di Wahyu 1 ayat 19 sudah saya kasihkan. Ya mereka catat, Pak, itu yang iman kami. Bapak tidak usah ganggu-gugat masalah iman saya. Ya, kita berdiskusi. Saya kasih ayatnya, bukan asumsi. Kalau Bapak kan asumsi dari awal sampai akhir asumsi, tidak pernah membuktikan ayat satupun sama saya. Kalau saya tidak, saya kasih ayatnya. Oke Pak Jul, kita selesaikan dulu sekian untuk berdebat kali ini. Karena saya ada panggilan untuk makan malam sama kawan-kawan. Oke Pak, selamat malam Pak Jul. Sudah 5 kali voice note, Pak Jul tidak bisa bantah saya dengan ayat Alkitab saya. Besok saya yang bertanya sama Pak Jul ya, oke ya? Kamu boleh menghibur diri dengan mengatakan apapun, silakan, itu hak Anda, ya. Anda mau mengatakan saya seperti apa, itu hak Anda. Saya hanya membantu sebagai penginjil jalanan. Saya hanya membantu Anda untuk keluar daripada doktrin dan dogma. Coba Anda lihat di dalam kalimat-kalimat penutup yang ada di dalam Gospel Yohanes itu sendiri. Yaitu Yohanes 21 ayat 24 sampai ayat 25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, jadi kalau Anda kritis terhadap ayat ini, maka Anda akan melihat bahwa ayat ini menyatakan kalimat bukanlah kata-kata dari penulis itu sendiri, tetapi kata-kata memperlihatkan
menuliskan kesaksian orang ketiga yang merupakan tambahan atau penyisipan pada masa berikutnya. Nah, itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Yohanes, andai saja dia yang menulis daripada buku Yohanes, maka dia akan mengatakan, akulah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini. Tapi nyatanya dia mengatakan dialah murid. Artinya penulis ini adalah orang ketiga. Dia menuliskan tentang kesaksian murid-muridnya Yesus, utamanya adalah Yohanes bin Zebedeus. Ya, tapi nyatanya tidak. Dia mengatakan dialah murid, menandakan bahwa yang menulis itu bukanlah Yohanes. Pernyataan dalam ayat ini tentang kata dia itu jelas dinisbahkan kepada Yohanes, ya, anak Zebedeus. Sementara kalau itu dipaksakan bahwa itu adalah yang dimaksud penulis gospel Yohanes itu sendiri, maka hal itu sangatlah bertentangan dengan tata bahasa yang ada. Tata bahasa manapun, sebab kata dia adalah suatu pengungkapan yang ditujukan kepada orang ketiga. Selain daripada itu, saudara Victor Pas, ya, yang harus kamu pahami, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu katanya, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi siapapun akan mengetahui isyarat dari kalimat itu bahwa terdapat informasi yang sudah disembunyikan dan tidak disampaikan kepada orang lain oleh Yohanes. Ya, jadi itulah kemudian kamu harus tahu bahwa masih banyak cerita-cerita, banyak ajaran-ajaran Yesus mengaku yang tidak dituliskan oleh pengarang, membuktikan bahwa pengarang ini bukanlah Yohanes anak Zebedeus, tetapi dia adalah orang yang tidak dikenal, agar supaya karya tulisnya dianggap sebagai tulisan murid Yesus, maka sampulnya diganti menjadi Yohanes. Oke, silakan Anda rehat, silakan beristirahat. Saya pun akan beristirahat karena si Paul Zong hanya cuap-cuap kemudian kabur, tidak bisa memberikan pertanggungjawaban terhadap tantangannya dia di grup ini. Ya, salam beda Tuhan. Pak, itu mereka saling melengkapi. Bapak ngotot nih, benar ya. Gak mengerti juga Bapak apa yang saya katakan. Mereka saling melengkapi. Ada yang Markus yang enggak tulis, Yohanes tulis. Ada yang Lukas enggak tulis, Yohanes tulis. Bagaimana sih Bapak? Contoh, hal kelahiran Yesus Kristus. Yohanes enggak bikin tuh awal kelahirannya enggak terlalu banyak, tetapi Matius sama Lukas banyak itu Pak. Jadi tidak semuanya mereka menulis hal-hal itu. Itulah namanya firman Tuhan tuh, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kayak Farsel itu Pak. Jadi mereka saling melengkapi Pak. Itu kekristenan nih Pak. Supaya Bapak tahu. Kalau di Bapak kan satu orang, gampang. Bapak kan hanya melihat pikiran Bapak, Quran Bapak. Beda lah Pak dengan kita. Ya. Supaya Bapak tahu kalau Alkitab itu sejarah dari awal berurutan sampai dengan naik ke surganya Yesus. Itulah catatan Alkitab, sungguh sangat lengkap, beda dengan punya Bapak. Oke Pak, selamat malam Pak. Justru Anda menjelaskan itu justru membuktikan bahwa memang mereka-mereka ini bukan murid Yesus. Kalau Anda mengatakan saling melengkapi, faktanya tentang kejadian Yesus dimuliakan di atas gunung, itu disaksikan oleh Yohanes katanya. Ayatnya jelas mengatakan begitu. Disaksikan oleh Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Nah, lalu kemudian mana kesaksian Yohanes tentang kejadian itu? Tidak ada. Lalu yang kompak menuliskan itu adalah Matius, Markus, dan juga Lukas. Yang mereka ceritakan Yohanes yang adalah juga punya karya tulis, justru tidak menuliskan di dalam kitabnya. Membuktikan bahwa
Apa yang diterangkan Matius di dalam 17:1 ayat 8, Markus 9 ayat 2 sampai 13, Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Itu membuktikan bahwa karya tulis yang kemudian labelnya menjadi Yohanes itu bukanlah karya tulis yang menjadi saksi saat Yesus dimuliakan di atas gunung. Yaitu tadi, kalau betul kalau betul Yohanes ini adalah penulis Gospel Yohanes, maka jangankan Yohanes akan menulisnya, yang bukan saksi aja menulisnya. Lukas bukan saksi, tapi dia tulis kejadian tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Markus tidak menyaksikan, tetapi dia juga menulis tentang kejadian di mana Yesus dimuliakan di atas gunung. Matius pun demikian. Tapi kenapa kemudian yang mereka beritakan Yohanes menjadi saksi, justru Yohanes tidak menuliskan di dalam Gospel Yohanes jika Yohanes itu adalah betul-betul penulis kitab Gospel Yohanes. Markus, Lukas, Matius aja nulis kok, padahal mereka bukan saksi. Apatah lagi yang saksi. Kalau hal seperti ini aja Yohanes tidak tulis, percuma dong yang lain ditulis. Hal-hal yang tidak penting ditulis, sementara hal penting Yohanes tulis. Jadi itulah yang membuktikan bahwa Yohanes yang kau anggap itu adalah kitab suci bukan tulisan Yohanes murid Yesus. Belajar lagi. Betul sekali Pak Zulkifli. Betul, bukan penulis yang menulis itu. Makanya baca atasnya Pak, dikit lagi ke atasnya Pak. Kata penutup itu kata penutup Pak. Baca judulnya, makanya Pak Zulkifli selalu salah, tidak pernah mau membaca judulnya. Judulnya apa? Kalimat penutup kan? Iya, mereka itulah yang mengumpulkan itu catatan-catatan Yohanes itu. Jelaskan Pak ya, Bapak salah lagi. Setiap Bapak berkata-kata selalu salah. Maka saya bilang, Bapak itu harus belajar lagi ya Pak ya. Belajar. Bapak tidak bisa berbuat apa-apa ya tentang kekristenan. Makanya Bapak harus belajar supaya pintu hati Bapak terbuka dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak ya. Oh, justru penutup itulah pengantar terakhir dari penulis yang merupakan penulis Gospel Yohanes. Gospel Yohanes itulah yang membumbuhi kata-kata penutup. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini. Tentang semua ini yang mana? Tentang semua yang dituliskan oleh pengarang Gospel Yohanes. Dialah murid, artinya oknum lain. Jadi penulisnya adalah orang ketiga. Gitu loh. Ini nalarnya di mana coba? Jadi misalnya gini. Saya sebagai Zulkifli menulis sebuah cerita, ya, di mana cerita itu dari A sampai Z saya tulis. Andai saja tulisan saya itu menceritakan tentang saya, ya, bahwa yang menuliskan itu adalah saya, maka penutupnya pun saya akan mengatakan, inilah saya sebagai murid telah menuliskan segala sesuatunya untuk kalian. Tetapi saya kemudian menuliskan dialah murid. Artinya saya Zulkifli sedang menceritakan oknum lain. Nah, pengarang kitab Gospel Yohanes ini sedang menceritakan Yohanes anak Zebedeus yang bukan dirinya. Dialah murid yang memberitakan kesaksian tentang semua ini. Ya toh? Jadi yang dia tuliskan kemudian pengarang Gospel Yohanes adalah kesaksian orang lain, yaitu kesaksian Yohanes anak Zebedeus. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena jelas sekali dikatakan oleh penulisnya, dan kita tahu, nah tuh, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Andai saja penulis kitab Gospel itu adalah Yohanes anak Zebedeus itu sendiri, maka dia akan mengatakan, akulah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini dan telah menuliskannya, dan kita tahu
bahwa kesaksianku itu benar. Tetapi pengarang Gospel Yohanes mengatakan, tetapi kesaksiannya itu benar. Paham ya? Belum paham juga? Kurangi makan babi, biar kamu paham lain kali. Itu yang saya bilang Pak Jul sekali lagi. Ya Pak Jul, mereka saling melengkapi, ada yang ditulis, ada yang tidak. Ya, begitu Pak Jul. Kita tidak tahu kenapa Yohanes tidak menulis. Itu kan jelas. Itu Tuhan yang menuntun dia. Ya, kalau kita pikirkan secara iman kita, berarti Tuhan menunjuk Lukas, Markus yang nulis supaya mereka saling melengkapi. Itu namanya firman Tuhan. Gimana sih Bapak? Bapak selalu memaksakan kehendaknya. Saya bilang dari tadi, mereka tuh kayak fasal tuh saling melengkapi, saling mengisi satu dengan yang lain untuk melengkapi isi Injil itu Pak. Mereka diilhami Pak oleh Roh Allah untuk menulis itu Pak. Itu ada di Timotius tuh Pak, kalau Bapak baca ya. Oke lah Pak ya, sudah malam nih Pak ya. Udah cukup lah untuk hari ini membahas tentang yang kesalahpahaman Bapak. Saya tetap hadir di sini Pak. Kalau Bapak salah ngomong, saya akan muncul. Oke Pak? Sudah kau mengatakan Tuhan yang menuntun dia, mereka saling melengkapi. Ya sudah klop. Jadi kebenaran apapun yang akan saya sampaikan, kamu akan tetap tolak. Gitu. Padahal saya sudah memaparkan secara terinci samamu. Kalau kamu katakan saling melengkapi, apanya yang saling melengkapi? Uang Markus, Matius, Yohanes menuliskan secara jiplak-jiplakan kok, bukan melengkapi. Yang dikatakan melengkapi itu, Yohanes menuliskan awal kejadian. Markus menceritakan pertengahan kejadian. Matius menuliskan kemudian akhir daripada kejadian. Tapi ini tidak, mereka saling jiplak-jiplak. Sama semua disaksikan cerita yang sama di dalam Markus, cerita yang sama dalam Matius, cerita yang sama di dalam Lukas. Sama persis ceritanya. Bukan saling melengkapi, tapi saling menjiplak satu sama lain. Kemudian mana jiplakan Yohanes kalau dia betul adalah penulis Yohanes itu? Sementara menurut jiplak-jiplakan Markus, Matius, Lukas, Yohaneslah yang menjadi saksi kejadian tersebut. Terus kemudian kenapa Markus, Matius dan Lukas yang menulisnya? Kenapa bukan si saksi? Sementara dikatakan di dalam penutup kitab Yohanes ayat 24 sampai ayat 25 di Yohanes 21, dialah murid yang memberi kesaksian. Nah, mana kesaksian Yohanes tentang kejadian Yesus dimuliakan di atas gunung? Kenapa hanya dituliskan oleh Markus, Lukas, dan Matius? Sementara ketiga penulis gospel ini kompak mengatakan Yohanes itu adalah saksi di antara tiga saksi yang menyaksikan kejadian itu. Penutup daripada kitab Yohanes dikatakan Yohanes itulah yang menyaksikan, menuturkan kesaksian-kesaksian yang dituliskannya itu. Tapi kenapa kemudian Yohanes yang dikatakan sebagai saksi justru tidak menceritakan kesaksiannya tentang kejadian Yesus dimuliakan di atas gunung? Jadi semakin kamu membantah saya, semakin kamu akan terbantai oleh kitabmu sendiri. Bahwa kitab Yohanes yang kau anggap firman Tuhan itu bukanlah tulisan murid Yesus. Paham kamu? Ya? Tadi kamu mau istirahat, ya udah kau istirahatlah. Ya, silakan kamu japri palzong, suruh hadapi saya gitu loh. Kamu masih perlu banyak belajar. Ya, ini bukan saya merendahkan Anda, itu fakta. Anda masih perlu banyak belajar. Ya, minimal 50 tahun Anda belajar baru bisa tanggapi VN saya lagi. Ini bukan sombong, ini fakta. Orang semua juga tahu. Ya. Muatan yang daripada voice note kamu itu muatannya hanya penolakan, penyanggahan, pengingkaran. Padahal apa yang saya sampaikan itu adalah kebenaran. Pak Zulkifli, itu murid yang nulis juga itu murid Yohanes. Makanya Bapak tahu secara, dan murid Yohanes itu berkata, "Woi, yang nulis ini adalah Yohanes." Kayak begitu Pak ceritanya.
Bapak gimana sih nalarnya? Nalar Bapak itu nggak masuk akal. Kayak saya ini menjelaskan, yang menulis itu Pak Zulkifli loh, sama kayak itu kan. Itu yang saya bilang. Jadi nalar Bapak nggak nangkap. Jadi otak Bapak nggak mampu untuk menalarkan isi Alkitab kita, menyalahkan Alkitab. Nggak boleh begitu Pak Jul, Pak Jul. Nalar Bapak itu belum sampai karena Bapak tidak dihinggapin oleh Roh Kudus untuk membuka pikiran Bapak tentang Injil kekristenan itu. Ya udahlah, oke Pak, capek saya. Semua Bapak nanti cerita yang lain aja deh. Kalau ini terus dibahas Bapak nggak masuk akal Bapak. Nggak tahu kenapa dari tadi saya sudah bilang saling melengkapi juga tidak masuk di akal Bapak. Ya udahlah. Kalau 1, 2, 3, 4 itu mereka Pak saling melengkapi keempat-empatnya supaya dia pas komplit gitu. Itu artinya saling melengkapin. Justru sekarang kamu sudah ngaku bahwa penulis kitab Gospel Yohanes itu bukan Yohanes anak Zebedeus, tapi muridnya. Kan udah saya bilang tadi, penulis kitab Gospel Yohanes itu bukan Yohanes anak Zebedeus. Dan sekarang kamu mengakui, betul, yang menuliskan itu adalah murid daripada Yohanes bin Zebedeus. Udah selesai. Ya sudah, kamu istirahat dulu. Kamu belajar lagi. Kamu Japri Paulzong, suruh hadapi saya. Besok malam ya, saya tunggu. Pak Zulkifli Hasan, Anda fitnah keji. Ya, Zulkifli Hasan, Anda ustadz tidak boleh fitnah. Tidak ada sejarahnya mereka berkata untuk mencontek saling satu dengan yang lain. Tidak pernah ada sejarah Pak. Mereka tempatnya berbeda, tahun pencatatannya pun berbeda. Luar biasa fitnahnya Pak Jul. Padahal Pak Jul kan ustadz, nggak boleh dong fitnah-fitnah. Ya, tidak ada kebenaran yang keluar dari mulut Pak Jul. Semuanya bohong. Nggak ada dasar ayat Alkitab. Kalau Bapak tunjukkan ayatnya dari awal, tidak ada satu ayat pun Bapak ini hanya fitnah doang. Itu makanya Pak, Bapak tuh nggak usah lah terlalu banyak fitnah. Tunjukkan ayat Alkitabnya kalau mereka contek-mencontek. Atau tunjukkan bukti sejarahnya mereka contek-mencontek. Fitnah doang Pak Jul. Tobatlah Pak Jul. Nggak suka saya kalau berdebat hanya fitnah ya. Sudah dah, capek saya Pak. Ini justru Anda sudah membuktikan sendiri. Anda mengatakan mereka menuliskan pada tempat yang berbeda, tahun yang berbeda. Ya toh? Tetapi isinya sama. Berarti ini bukti mereka satu dengan yang lainnya saling menjiplak. Kedua, pernyataan saudara membuktikan mereka bukan murid Yesus. Karena Yesus sejak dia menjadi guru, senantiasa bersama, beriring sejalan dengan murid-muridnya. Sementara saudara mengakui mereka berpisah, beda tahun. Sementara Yesus mengajar hanya 2 tahun lebih. Di mana mereka belajar? Kalau bukan kepada Yesus, kalau mereka ini murid Yesus. Inilah yang saya katakan. Saya menginjili Anda, bukan Anda yang sedang menginjili saya. Karena saya memaparkan sesuai dengan apa yang tertuang di dalam kitab Anda. Kenapa saya katakan kitab Anda menjiplak satu sama yang lain? Markus 19 ayat 2 sampai ayat 13 itu ditiru oleh Matius 17 ayat 1 sampai 8. Kemudian ditiru lagi oleh Lukas 9 ayat 28 36. Di mana muatan daripada ayat-ayat yang mereka tuliskan ini menceritakan tentang Yesus dimuliakan di atas gunung dan disaksikan oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes menurut jiplakan-jiplakan mereka antara satu sama yang lain. Sementara yang menjadi saksi menurut ketiga orang saling menjiplak ini, itu adalah Yohanes bin Zebedeus. Nah, kalau Yohanes bin Zebedeus itu adalah saksi tentang kejadian tersebut, pertanyaan saya, kenapa Yohanes tidak menuliskan tentang kesaksian Yesus dimuliakan di atas gunung tersebut? Kenapa hanya orang 3 ini yang jiplak-jiplakan yang bukan murid Yesus ini yang berpisah berpisah tahun dan berpisah tempat menuliskan secara kompak ini?
Ayo, kenapa Yohanes yang saksi tidak menuliskan? Sementara di penutup kitab Yohanes dikatakan, dialah murid yang memberi kesaksian. Mana kesaksian Yohanes? Nggak ada. Nggak ada kan tentang apa yang diceritakan Lukas, Markus, dan Matius itu. Jadi tolonglah, ya, kamu jangan membantah saya oleh karena kita beda keyakinan. Tapi terima semua apa yang saya sampaikan. Karena yang saya sampaikan ini adalah sebuah kebenaran. Berdasarkan kitabmu. Matius, Markus, dan Lukas mengatakan, Yohanes loh yang menyaksikan Yesus dimuliakan di atas gunung. Kemudian yang menulis kitab Yohanes mengatakan, Yohanes telah memberikan kesaksian. Nah, pertanyaannya, mana kesaksian Yohanes tentang apa yang diceritakan oleh Matius, Markus, dan Lukas, di mana cerita mereka saling jiplak-jiplakan tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Mana kesaksian Yohanes? Ada enggak? Tidak ada. Itulah bukti bahwa kitab Yohanes tidak dituliskan oleh murid Yesus, anak Zebedeus. Paham? Kerja Anda ya, fitnah terus Pak Zulkifli Hasan. Fitnah aja. Kapan saya bilang dia itu tidak murid Tuhan Yesus? Anda itu benar-benar fitnah aja kerja Anda. Tidak ada bukti apa-apa. Hanya modal debat, modal kuar-kuar aja. Ya, Jul, yang saya bilang itu, mereka mencatatnya yang berbeda. Tahun pencatatan mereka, ya, tahun keluar pencatatan mereka itu berbeda-beda. Mereka murid satu perjalanan semuanya. Ya, Yohanes Matius itu murid yang selalu berjalan sama Yesus. Ya, Lukas sama Markus itu dia di kelompok yang 70. Ya. Dia juga bersama dengan Yesus juga, tetapi dia lebih banyak keluar. Mereka ini berbeda-beda tugas mereka. Yang setelah Tuhan Yesus ajarin, mereka keluar terus gitu. Makanya yang paling lama tuh sama murid Tuhan Yesus, Yohanes sama si Matius itu. Kamu jangan asal ngomong tidak murid Tuhan Yesus. Aduh, Jul, kamu kemana sih? Kalau gak punya data, gak punya apa-apa, jangan berdebat lah, Jul. Kamu hanya fitnah. Tidak pernah satu pun ngasih ayat kamu. Ya, tidak pernah satu kali pun ngasih ayat. Kamu benar-benar kamu, Jul. Kamu banyak cerita. Kamu tadi katakan bahwa memang yang menulis di dalam Yohanes itu adalah muridnya Yohanes. Maka dikatakan kalimat dialah murid yang memberi kesaksian. Murid Yohanes katamu yang menulis. Muridnya Yohanes menuliskan tentang Yohanes. Udah selesai. Dan kalaupun kamu ngotot bahwa murid Yesus yang menuliskan karya tulis Yohanes, Markus, Matius, dan lain sebagainya, saya minta kamu pertanggungjawabkan mana gospel karya tulis Simon, Daniel, Thomas, dan lain-lain. Termasuk Yakobus. Mana? Konon ceritanya, murid-murid Yesus inilah yang setia menemani Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan menurut Markus, Matius, Yohanes, Lukas, yang menjadi saksi tentang Yesus dimuliakan pada saat di atas gunung, itu pertama Petrus, kemudian Yakobus, kemudian Yohanes. Ketiga saksi ini tidak menulis. Justru yang menulis Lukas, Markus, yang lagi-lagi kamu sembunyikan, kamu umpetin, kau katakan dia adalah yang berasal di antara 70 murid. Sekarang tulisan dari 68 murid lainnya mana? Kok cuma 2 orang itu yang menulis, sementara mereka 70 orang? Kamu bisa jawab itu? Gak bisa kan? Maka saya katakan pesan terakhir, ya, sebelum kamu berhenti untuk menanggapi VN saya, pesan terakhir saya buat kamu, tinggalkan agama yang membuat akalmu tidak berfungsi. Itu dari saya. Dari tadi kita diskusi, Jul, kamu tidak kasih ayat. Kamu hanya fitnah aja.
Ini saya kasih nasihat kamu ke Pak Ustadz yang terhormat. Janganlah suka fitnah ya Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz nggak tahu, lebih bagus nggak usah ngomong. Kalau nggak bertanya, jadilah Ustadz yang benar ya. Itu nasihat saya malam ini sama Pak Ustadz. Pendeta Victor Pas, pemuka agama Kristen yang saya hormati. Dari tadi saya memaparkan ayat demi ayat di dalam kitab saudara. Yohanes 21 ayat 24 sampai 25 saya sebutkan kepada saudara. Saya tidak pernah membuat suatu pernyataan atau penyanggahan tanpa menyebutkan ayat. Matius 17 ayat 1 sampai 8, Markus 9 ayat 2 sampai ayat 13, Lukas 9 ayat 8 sampai ayat 36. Di mana Yesus mengatakan bahwa di mana ketiga penulis ini saling jiplak-jiplakan mengatakan bahwa yang menjadi saksi ketika Yesus dimuliakan di atas gunung adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Itu ayat, Pak. Itu dalil. Itu saya bukan tidak berdalil. Jadi kalau misalnya Anda sudah tidak kuat, dan memang Anda tidak akan pernah sanggup. Kenapa? Saya lebih mengedepankan akal. Anda iman. Jadi memang kita berjauhan. Jarak daripada pemahaman kita itu sudah terlalu jauh. Nah, kalau Anda paksakan, Yohanes pengarang kitabmu itu adalah murid Yesus, maka itu pun akan konyol. Kenapa? Yohanes anak Zebedeus itu adalah orang Yahudi yang hidup di Palestina, di Yerusalem. Paham ya? Dan Yesus berpesan kepada mereka sesuai yang tertera di dalam Matius 10 ayat 5 sampai ayat 6, agar supaya Yohanes tidak keluar ke bangsa lain, apalagi ke bangsa Yunani, apalagi ke bangsa Samaria. Ya, Matius 15 ayat 24, Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, jangan sekali-sekali kamu keluar dari bangsa lain, ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari Bani Israel. Sementara Gospel Yohanes itu dituliskan di luar daripada peruntukan kepada Bani Israel, tetapi diperuntukkan kepada orang Yahudi, kepada Goyim, kepada orang-orang non-Yahudi. Jika kita merujuk kepada nasihat dan karakteristik daripada pengajaran Yesus kepada Bani Israel, penekanan Yesus sangat jelas agar Yohanes anak Zebedeus itu jangan keluar ke bangsa lain. Tapi ternyata penulis kitab Yohanes itu justru dituliskan untuk non-Yahudi. Berarti penulisnya bukanlah murid Yesus. Karena Yohanes murid Yesus, pasti taat kepada Yesus. Ketika murid Yesus mengatakan kepada muridnya, jangan kau keluar bangsa lain, tapi datanglah kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Maka tentu Yohanes bin Zebedeus tidak akan mungkin menulis sebuah kesaksian diperuntukkan untuk kamu yang adalah orang Indonesia, bukan orang Yahudi. Itulah bukti bahwa pengarang kitab Yohanes bukan murid Yesus. Paham sampai di sini?